dilihat dari pandemi seperti ini, kita umat manusia yang ada di seluruh dunia harus bisa bersatu lagi. Berbagai macam agamanya itu kita bersatu, kita sama-sama berdoa agar kita bisa melawan bareng-bareng virus pandemi ini. Benar nggak sih di tahun 2020 ini sebagai tahun terburuk yang pernah kita alamin? Apa perasaan kita doang gitu? Karena kan dari awal pergantian tahun di 1 Januari kita udah banjir kan, hujan dari pagi sampai pagi lagi. Banjirnya itu nggak cuma di Cikarang doang gitu, seluruh Jabodetabek banjir. Terus ada bencana alam, gempa bumi, gunung meletus. Terus sekarang lagi COVID, banyak tokoh-tokoh terkenal juga meninggal kan, dari tokoh di Indonesia, Asap Sinclair, suaminya BCL, Armahum, Bung Glenn juga, yang terakhir Didi Kempot. Apa perasaan kita doang sebagai 2020 ini sebagai tahun terburuk gitu? Menurut gue sih bukan perasaan kita doang, karena emang kita tuh lagi dilanda yang namanya musibah. Contohnya kayak kemarin sempat banjir, gempa bumi, ya kan? Nah itu Gunung Merapi meletus kan? Merapi meletus. Nah itu kan bukan suatu perasaan kita aja, karena Indonesia ngalamin ini gitu. Semua orang Indonesia mengalami ini. Jadi kalau dibilang perasaan sih bukan perasaan, ini emang fakta real. Kejadian ini emang benar-benar ada, bukan hanya sebatas perasaan doang. Contohnya kayak sekarang nih, kita dari awal tahun Januari sampai sekarang pertengahan tahun. Sekarang juga belum pertengahan tahun ya. Hampir pertengahan tahun lah, hampir pertengahan tahun. Depan. Nah itu udah banyak banget kejadian. Kalau misalkan kita ambil kesimpulan, kita ambil contoh lah, kita mengalami banyak banget musibah, cobaan. Ya, mengalami cobaan dari pertengahan tahun, dari awal tahun sampai pertengahan tahun. Dan dari pertengahan tahun sampai akhir tahun, misalkan sama aja. Total nanti ada berapa musibah yang kita dapetin di Indonesia ini di tahun ini. Ya, makanya intinya menurut gue bukan suatu perasaan, ya itu udah emang 2020 ini emang udah waktunya kita dilanda. Berarti mungkin lagi ini cobaan ya, apakah bumi ini tua? Lagi ngebrontak apa bumi? Bisa masuk akal sebagai tuh. Tanda dari umur bumi udah semakin tua, atau kitanya mungkin juga bisa kita lagi ditegur juga sama Tuhan Yang Maha Esa kan. Mungkin kitanya kurang perhatian sama lingkungan sekitar kita nggak bisa menjaga bumi kita. Dengan seenaknya kita tuh melakukan hal yang semena-mena kepada bumi, dan akhirnya di tahun ini ketika tahun-tahun kemarin kita seenak-enaknya terhadap bumi, ya akhirnya bumi seperti ini. Bisa jadi. Terus ditambah lagi yang namanya kayak wabah ini kan, virus corona. Ya udahlah, ini mah semua dunia udah tahu lah, wabah corona ini udah tahu lah. Ketika kita nggak peka dalam suatu musibah yang namanya gempa bumi, tsunami, atau yang lain-lain, ya udah mau nggak mau Tuhan memberikan wabah yang benar-benar nggak bisa ketolong, nggak bisa bukan nggak bisa ketolong, ya maksudnya udah benar-benar parah gitu. Ingin membersihkan diri lah ya. Bumi. Berarti dalam situasi kayak gini bangsa ini nggak perlu keluhan cuy. Bangsa ini perlu kita bersatu untuk melawan apa yang terjadi, edan gitu. Nah itu poinnya. Kalau dilihat dari pandemi seperti ini, kita umat manusia yang ada di seluruh dunia harus bisa bersatu lagi. Berbagai macam agamanya itu kita bersatu, kita sama-sama berdoa agar kita bisa melawan bareng-bareng virus pandemi ini. Iya.
Tapi lu merasa gagal nggak sih sebagai generasi milenial masa gagal menjaga bumi atau kurang melestarikan? Pasti merasa Kalau gagal pasti ya. banget. Pasti. Iyalah. Soalnya kan kalau diri gue sendiri pun ya gitu, masih aja melakukan hal-hal yang merugikan bumi itu sendiri. Contoh hal kecil kayak misalnya buang sampah sembarangan, atau ketika lagi naik gunung sampahnya nggak dibawa lagi turun ke bawah, ditinggalin di Itu dia tuh. atas. Banjir, Ada yang buang lagi sampah sembarangan banjir. kan. Iya. Banjir itu yang ini apa namanya itu alat kontrasepsi kan. Banyak itu. Apa, Iya, kondom? dan yang gue bingung pas banjir itu tuh orang-orang dari rumahnya masing-masing udah tahu banjir ya, banyak sampah yang mengalir, sama mereka ditambahin dong buang sampahnya sembarangan, malah di situ katanya, emang kenapa buang sampah di situ? Gak apa-apa, biar sekalian ngalir sampahnya. Goblok. Tolol lagi. Ngawur itu ya. Seenak-enaknya itu. Sekarang kan dikasih cobaan, pada ngeluh, pada takut. Iya, kurang bersyukur. Ntar giliran udah Padahal ini ulah kita sendiri juga. Iya. Udah aman-aman aja bumi, malah ngulah lagi. Ntar kayak ditegur lagi. Ya. Berdoa sana sini. Indonesia. Dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh. Dikasih hujan panas bodar. Iya. Terus tapi juga kadang lu pasti setiap dari kita punya WhatsApp keluarga kan ya. Masing-masing ada grup WhatsApp keluarga kan ya. Ada. Kalau di gua grup WhatsApp keluarganya itu WhatsApp keluarga besar. Jadi kalau gue juga sama keluarga besar. Sama gue juga keluarga besar. Dari nggak cuma dari emak keluarga. gua. Nah lucunya itu gua kan kalau di grup cuma baca-baca doang ya, nggak pernah respon ya, gua nyimak doang gitu. Gua baca dari bulan-bulan kemarin, dari sebelum mulai puasa malah, di grup WhatsApp tuh ada yang nge-share video bahwa katanya nanti di pertengahan Ramadan akan ada dukun katanya. Dukun itu sejenis apa gitu ya. Pokoknya bumi itu akan gelap atau bumi akan semacam meteor akan menabrak bumi gitu. Iya. Oh, itu ya. Gue pernah denger tuh kabarnya. Itu di pertengahan puasa ya? Dan ternyata itu katanya di pertengahan Ramadan, berarti hari ke-15 dong. Nah, kan sekarang hari ini kita udah hari ke-16 nih, besok hari ke-17. Dan ternyata pas kemarin hari ke-15 nggak ada apa-apa gitu. Jadi banyak yang nge-share kayak gitu, orang yang tadinya tidak beriman, auto beriman karena takut dengan postingan seperti itu, padahal nggak ada apa-apa. Yang tadi nggak puasa, auto puasa juga. Nah, soalnya beritanya tuh gitu, yang nabrak. Soalnya yang nabrak meteor itu, kenapa pada takut? Yang nabrak bumi itu meteornya lebih besar dari bumi. Maka pada takut. Nah, mungkin itu. Iya. Seperti itu. Iya, yang gue heran, kenapa sih di grup WhatsApp keluarga tuh banyak banget menyebarkan berita-berita yang hoax gitu. Yang belum tahu kebenarannya gitu. Kenapa tahu kita? Enggak, jadi simpel. Kalau untuk emang udah dari awal sebelum puasa itu emang udah ada beritanya. Gue juga pernah baca di Facebook. Katanya tuh gue kurang paham juga ya, koreksi kalau gue salah. Jadi memang Nabi Muhammad itu dulu udah pernah bersabda kalau akan ada terjadi sesuatu di pertengahan puasa, waktunya kapan gitu ya, sama dengan tahun 2020 sekarang ini gitu. Tapi kan kemarin nggak terjadi dong. Iya, nggak terjadi. Cuman kan berarti salah nafsirkan dong. Bukan salah menafsirkan, Joy. Atau mungkin belum waktunya juga, Joy. Belum waktunya bisa. Gue berasumsi bahwa memang bisa aja meteor itu mendekat dengan bumi, tapi dia nggak nabrak. Dia turun dia turun set, bisa jadi ya kan, sehingga dia nggak nabrak gitu.
Iya, deket doang, cuman nggak jadian. Iya, cuman dia nggak, ibaratnya nggak Iya. nabrak. Deket doang, nggak jadian, buat apaan mau? Gue liat berita itu di Facebook pas awal-awal puasa, awal puasa apa sebelum puasa gitu, gue lupa. Jadi koreksi aja kalau gue salah. Tapi yang lucunya gini ya, apa sih? Simpelnya kayak gini aja deh. Kita manusia hidup di dunia itu udah pasti melakukan dosa kan. Pastilah. Tapi kenapa pas ada berita seperti itu, kok kita malah ketakutan gitu? Malah ketakutan dan Karena Sedangkan kita tuh udah terbiasa dengan membuat dosa setiap harinya gitu. karena takut mati, mau masih mikirin dunia, belum akhirat. Kalau orang udah mikirin akhirat, pasti nggak takut mati. iya, betul. Ya nggak? Setuju gue, setuju. Orang kalau misalnya masih mikir bumi, masih mikir hidup di dunia, Mikirin dunia, pasti dia takut mati. Wah, gue belum tapi kalau udah mikir, tobat, gue belum iya, mendekatkan diri kepada Tuhan, gue masih sering melakukan dosa, gue jarang puasa, gue masih berzina dan lain-lain. Tapi ketika orang yang udah memikirkan akhirat, pasti dia nggak masalah. Gue mengutip satu kata-kata dari Ustadz siapa sih, lupa gue. Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Dia pernah bilang gini, saya kalau ditakdirkan sekarang mati, ya udah katanya. Apakah saya takut mati? Enggak. Dia bilang gitu. Karena apa? Karena orang tersebut sudah memikirkan ke arah akhirat. Dia ibaratnya udah punya bekal lah. Tapi pas dia bilang di media, dia lagi ceramah. Saya kalau ditakdirkan mati sekarang, saya mati sekarang. Saya nggak takut mati sekarang. Nah itulah gue salutnya orang-orang yang udah mikir akhirat tuh pasti kesana mikirnya gitu. Iya, karena kan kehidupan abadi kan ya akhirat. Nah itu poinnya itu. Kebanyakan dari kita ya emang kalau orang yang udah memikirkan tentang akhirat, pasti beliau nggak takut mereka tuh nggak takut mati. Kalau kayak orang-orang kayak kita yang sekiranya hidupnya masih fokus terhadap dunia, tapi jika udah dengar kata mati itu takut. Pasti takut. Sebenarnya mati itu nggak perlu ditakutin, soalnya karena semua yang bernyawa itu akan mati. Kematian itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Tapi banyak manusia yang masih, ya udahlah mati gue masih lama. Nah masih banyak yang mikir kayak gitu. Nah itu pikiran kayak gitu lama. Itu berbahaya. Masih muda gitu. Udahlah foya-foya dulu, masih muda gitu kan. Iya. Mereka mikirnya yang muda itu meninggalnya masih lama. Iya. Padahal bisa aja yang muda meninggal duluan, yang tua tuh malah lama meninggalnya. Iya.